stres itu dibutuhkan loh. Stres itu dibutuhkan sebenarnya sebagai warning gitu ya, bahwa oh ya kita sedang dalam kondisi yang nggak baik nih, gitu. Mungkin perlu waktu untuk mundur sebentar, istirahat, atau melakukan hal-hal yang membuat atau membangkitkan lagi mood kita menjadi lebih baik. Oke. Ada latihan nggak, Mbak? Atau mungkin teknik yang Hmm, bisa dilakukan untuk hmm, meningkatkan self hmm, love ini atau mencintai diri kita sendiri ini, Mbak? hmm. Kita masih bersama dengan narasumber kita, Yunda Natalia, MPSI Psikolog dari IPK, Ikatan Psikolog Klinis Indonesia Wilayah Bengkulu. Topik menarik ya, mencintai diri sendiri, fondasi kesehatan mental. Nah, ternyata ini sangat berkaitan juga dengan bagaimana kita akan bisa memunculkan rasa percaya diri, kemudian juga menerima emosi. Nah, Mbak Yunda, eh, apakah kemudian dengan mencintai diri sendiri ini punya pengaruh terhadap cara kita untuk menghadapi stres atau tekanan hidup ya? Kalau kita bicara stres kan semua orang punya stres dan tekanan hidupnya masing-masing. Nah, apakah dengan mencintai diri sendiri ini dapat membantu kita untuk menghadapi itu, Mbak? Iya, masih mute Mbak suaranya, Mbak, mikrofonnya. Oke, Ya. iya ya. Oke, tentunya mencintai diri tadi berpengaruh dengan stres atau tidak tadi ya. Agak terputus soalnya Mhm. suaranya ya. Ya. Ya, kalau kita tidak percaya diri, ya kita tidak menjakinnya, kita tidak yakin akan kemampuan diri kita sendiri. Mhm. Tentunya nanti akan mempengaruhi kondisi emosional kita, dan itu pastinya akan mempengaruhi toleransi kita terhadap stres. Oke. Karena di dalam kehidupan tentunya akan ada masalah-masalah yang datang gitu ya. Kalau kita tidak yakin bisa melalui permasalahan-permasalahan tersebut, pastinya akan menimbulkan kekhawatiran dan ketegangan di dalam diri. Nah, ini yang membuat sepertinya kita itu mudah sekali terkena stres Mhm. gitu ya. Belum lagi tadi kalau misalnya ada kritik diri yang berlebihan terhadap Mhm. diri kita sendiri. Kadang gitu, kita itu seringkali bermain jadi jaksa-jaksaan untuk diri kita. Nuntut diri terus. Heeh. Ya. Iya, iya, iya. Jadi Mm-mm. Padahal Mhm. mm-mm, jadi jaksa ya dalam konotasi yang negatif ya, bukan menyalahkan profesi jaksanya, tapi kita itu seringkali padahal kita sebagai individu sudah berusaha semaksimal mungkin yang kita bisa, namun karena targetnya itu mungkin apa tidak realistis atau di luar batas kemampuan kita, akhirnya itu makin kita nggak percaya diri tadi, sudah itu kita tidak terlalu mencintai diri, akhirnya tidak ada penerimaan atas usaha-usaha yang sudah kita lakukan. Akhirnya apa, waduh, nggak mencapai target, tidak menjadi apa yang saya inginkan gitu, akhirnya membuat kita semakin terpuruk gitu ya. Tentunya pastinya akan muncul-muncul keluhan-keluhan tadi, misalnya jadi cemasan terus, sangat mudah stres. Stres itu dibutuhkan loh. Stres itu dibutuhkan sebenarnya sebagai warning gitu ya, bahwa oh ya kita sedang dalam kondisi yang nggak baik nih, gitu. Mungkin perlu waktu untuk mundur sebentar, istirahat, atau melakukan hal-hal yang membuat atau membangkitkan lagi mood kita menjadi lebih baik. Oke. Ada latihan nggak, Mbak? Atau mungkin teknik yang Hmm, bisa dilakukan untuk hmm, meningkatkan self hmm, love ini atau mencintai diri kita sendiri ini, Mbak? hmm, hmm, hmm. Oh, banyak, Mhm. tentunya banyak ya. Yang paling pertama itu yang bisa kita lakukan adalah tadi ya, mengenali dulu diri kita ini kelebihan kekurangannya apa sih. Dari kelebihan itu apa yang bisa kita optimalkan Mhm. ya. Nah, dari kekurangannya apa nih yang kira-kira bisa kita rubah. Misalnya seperti itu. Nah, kemudian ada self love, ini adalah bagian dari self care ya, merawat diri ya, merawat diri. Jadi merawat diri
bergantung ya, maksudnya saling saling berhubungan gitu. Dengan kita bisa merawat diri, artinya kita menunjukkan adanya rasa cinta, rasa kasih terhadap diri kita sendiri. Merawat diri seperti apa? Tidur yang cukup, Hmm. makan makanan yang bergizi gitu ya, secara fisik nih. Atau kalau misalnya ini olahraga Hmm. secara teratur gitu. Melakukan hal-hal yang kita sukai. Nah, kalau self love, self care, kalau perempuan-perempuan nih, kalau sukanya ke salon gitu ya, boleh kok Hmm. ya, boleh gitu merawat diri secara fisik boleh. Nah, kemudian kalau secara psikologisnya seperti apa? Salah satunya tadi self compassion yang saya sampaikan bahwa mengasihi diri memperbolehkan diri merasakan semua emosi. Emosi itu bukan cuma yang negatif loh, susah, senang, sedih, kesel, tapi bahagia juga bentuk emosi. Cinta itu juga bentuk emosi. Jadi menerima itu semua itu boleh. Kemudian ada teknik salah satunya itu dengan journaling. Menulis ya, menulis. Coba salah satunya gratitude journal tuh. Tuliskan tiga hal aja deh, Hmm. tiga hal positif yang bisa kita syukuri setiap harinya. Nah, itu bisa membantu kita untuk melihat dari sudut pandang yang lebih positif dari sekian banyak hal-hal negatif yang terjadi di setiap harinya. Oke, oke. Nih. Juga bisa relaksasi dan banyak-banyak hal yang bisa kita lakukan. Mhm, mhm. Ini menarik juga ya sahabat saudara. Tapi em, self love itu mencintai diri kita sendiri. Bagaimana caranya agar ini kemudian tidak mengarah kepada eh, apa namanya selfish tadi, Mbak, egois Iya. tadi. Namun kita bisa tetap balance, yang menjaga keseimbangan antara mencintai diri sendiri dan tetap peduli terhadap orang-orang lain di sekitar kita mungkin. Betul. Kalau tadi kita bicara bahwa self love itu berbeda dengan selfish ya. Kalau self love itu lebih menerima diri sendiri tanpa mengenyampingkan kebutuhan-kebutuhan orang lain ya. Namun dengan tidak juga mengorbankan kebutuhan kita ya. Mhm. Nah, kalau selfish dia secara istilahnya secara egois gitu ya, hanya mementingkan dirinya sendiri, tidak memikirkan kepentingan orang lain gitu. Itu adalah dua hal yang berbeda pastinya. Makanya kita harus tahu nih batasan-batasannya, yang mana yang memang ini bentuk self love atau ini bentuk selfish. Contohnya, kalau misalnya ada orang yang uh, sedang kesulitan, temen dekat lagi kesulitan gitu ya, kesulitan misalnya ada dapat musibah atau apa gitu ya. Nah, kalau memang kita tidak bisa membantu, nah ini contohnya di ini nih di media sosial nih sering kali terjadi ya, bukannya membantu atau menunjukkan empati, malah berkomentar yang jahat. Hmm. Akhirnya jadinya selfish ya. Nah, itu kan urusan dia, Ya. gitu, bukan urusan saya. Ya kalau tidak bisa memberikan apa namanya dukungan terhadap orang di sekitar, lebih baik ya diam saja, gitu. Bukan berarti kita selfish loh, Mhm. tapi memang kita menjaga batasan, apalagi terkait dengan tema-tema yang bisa men-trigger kondisi psikologis kita. Jadi ada tema-tema misalnya kalau orang yang sudah tidak punya ayah misalnya, dan dia belum bisa berdamai dengan hal tersebut gitu. Jadi dia akan mudah apa namanya terstimulasi itu dengan hal-hal yang berkaitan dengan ayah, nge-trigger dia lah gitu ya secara emosional. Nah, bukan di saat ada teman-teman yang punya permasalahan dengan ayahnya gitu. Waktu itu jadi emosi nih. Kan kalau nggak komentar nanti dibilang nggak bantu. Tapi kalau memang kita tidak bisa membantu sebagai batasan bahwa memang itu di luar kemampuan kita, Mhm. bukan berarti kita selfish, tapi kita lebih menjaga mentalnya kita gitu. Oke.